Yang menonjol tadi disampaikan oleh Pak Menko tahun 22 adalah belanja untuk subsidi energi yang mencapai 551 triliun. Ini untuk menjaga masyarakat dari guncangan harga komoditas energi yang melonjak hingga 2 hingga 3 kali lipat pada tahun 2022, sehingga masyarakat kita hanya merasakan kenaikannya sekitar 30% untuk Pertalite dan juga untuk dieselnya, sementara di negara-negara lain kenaikannya luar biasa tinggi. Tadi juga dievaluasi agar belanja tidak terkonsentrasi di kuartal terakhir, sehingga kita harapkan untuk tahun 2023 akselerasi belanja akan ditingkatkan, terutama dengan menggunakan e-katalog dan tadi seperti dikatakan Pak Menko menggunakan untuk produk yang diproduksi oleh industri dalam negeri TKDN menjadi penting. Ini untuk makin memperkuat pemulihan ekonomi kita. Karena tahun ini kita melihat negara-negara lain yang melemah tentu akan mempengaruhi ekspor kita. Untuk daerah kita lihat aktivitas ekonomi daerah melonjak sangat tinggi. Pajak hiburan naik 212% penerimaannya, restoran pajaknya penerimaannya naik 40%, hotel sudah naik 89% dan parkir naik 34,9%. Ini artinya kegiatan masyarakat di daerah-daerah sudah semakin tinggi dan ini akan melanjutkan pemulihan ekonomi kita. Untuk tahun 2022 kita juga melakukan PMN injeksi ke beberapa BUMN yang penting yang memiliki misi pembangunan seperti Hutama Karya 31 triliun, Adikarya 2 triliun, Waskita 3 triliun, Kereta Api 3,2. Ini untuk bisa menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional termasuk Elman untuk PSN 28,8 triliun. Kita juga memasukkan 7,5 triliun untuk Garuda. Tantangan 2023 tadi instruksi dari Bapak Presiden, kita harus waspada, optimis tapi waspada. Optimis karena pencapaian kita luar biasa di 2022, waspada karena tahun 2023 sepertiga dari dunia akan mengalami resesi atau 43% negara itu akan mengalami resesi menurut proyeksi IMF. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga momentum pemulihan. Pertama, untuk belanja tahun 2023 terutama satu, belanja untuk ketahanan pangan 104,2 triliun, harus bisa menjaga pertahanan dan stabilitas pangan. Belanja di sektor sosial, perlindungan sosial 476 triliun, ini hampir sama setara dengan apa yang kita belanjakan tahun lalu, tahun 2022. Ini untuk melindungi masyarakat kita dari guncangan. Ketahanan energi 341 triliun, itu untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di sektor energi dan tentu produksi energi kita dan ketahanan energi kita bisa berjalan. Infrastruktur tahun ini 392 triliun tetap akan dijaga. Sedangkan belanja untuk kesehatan 178 itu adalah untuk non-COVID, sehingga memang akan meningkat untuk belanja non-COVID. Pendidikan 612 triliun itu juga termasuk belanja yang sangat tinggi. Untuk tahun 2023 kita juga tetap membelanjakan untuk pentahapan pemilu 21,86 triliun dan juga untuk belanja di dalam rangka mempersiapkan IKN 23,9 triliun, terutama untuk infrastrukturnya sebesar 21 triliun. Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global, baik karena kenaikan harga, inflasi maupun perlemahan ekonomi dari negara-negara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya.